Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan materi tentang analisis kebutuhan jaringan. Nama saya Adrian Marcel. Nama saya Aika Ilham Rizky Alja. Perkenalkan, nama saya Raja Syamsul Mubarok. Perkenalkan, nama saya Rias Rosid. Nama saya Timotius Leari Batista. Analisis kebutuhan jaringan. Untuk membuat suatu jaringan yang efektif dan efisien, dibutuhkan analisis terlebih dahulu. Hal ini bertujuan agar jaringan yang digunakan dapat sesuai kebutuhan dan jaringan tersebut dapat di-maintenance dengan mudah. Di materi kali ini kita akan menjelaskan 3 bagian penting untuk menganalisis kebutuhan jaringan. Yang pertama adalah analisis peninjauan lapangan. Yang kedua, analisis berdasarkan kebutuhan sumber daya. Yang ketiga, analisis berdasarkan kebutuhan sumber perangkat. 1. Analisis peninjauan lapangan. Peninjauan lapangan atau survei lapangan merupakan hal yang terpenting untuk dilakukan, di mana dengan survei lapangan tersebut, kita bisa memperkirakan kebutuhan daya dan jenis media yang akan digunakan. Hal ini sangat berpengaruh terhadap hasil jaringan yang akan kita buat nantinya. Oleh karena itu, sangat penting untuk mempelajari bagaimana cara meninjau lapangan yang baik. Berikut adalah cara-cara membangun suatu jaringan yang baik. Yang pertama, melakukan peninjauan area secara langsung, area yang akan dilalui oleh jaringan. Tujuannya agar kita bisa mengetahui kondisi lingkungan tersebut. Yang kedua, menghitung jarak antar pemakai dan klien. Dengan mengetahui jarak antar pemakai dan klien, kita bisa memperkirakan kebutuhan perangkat atau kabel yang ingin kita gunakan. Hasil survei lapangan tersebut mempengaruhi cara membangun jaringan, baik alat yang dipakai, kebutuhan kabel, sampai kecepatan transfer yang dapat digunakan pada jaringan tersebut. 2. Analisis kebutuhan sumber daya. Sumber daya dalam jaringan menjadi titik pusat perhatian oleh setiap orang yang menggunakan jaringan tersebut, baik itu klien atau pemakai maupun administrator jaringan tersebut. Dalam menganalisis kebutuhan sumber daya jaringan, ada beberapa faktor pertimbangan, yaitu adalah kebutuhan pemakai atau klien. Yang dimaksud kebutuhan pemakai atau klien, kita harus tahu kebutuhan klien itu seperti apa. Apakah membutuhkan jaringan yang bisa diakses dalam 24 jam atau hanya jaringan lokal biasa, sehingga kita bisa mengetahui jaringan apa yang akan kita buat. Yang kedua adalah jumlah pengguna rata-rata. Untuk mengetahui jumlah rata-rata, biasanya suatu perusahaan melakukan suatu survei. Survei tersebut digunakan untuk mengetahui berapa yang digunakan jaringan tersebut. Jadi perusahaan tidak akan boros dalam menggunakan sumber dayanya. Yang ketiga adalah kecepatan transfer. Di sebuah perusahaan akan mempertimbangkan dan membagi kecepatan yang akan digunakan oleh klien. Contoh kecepatan transfer untuk departemen IT tentu berbeda dengan kecepatan departemen keuangan atau lainnya. Yang ketiga, analisis kebutuhan perangkat. Ada beberapa analisis kebutuhan perangkat yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah meninjau perangkat apa saja yang digunakan oleh setiap user dalam mengakses jaringan, karena tidak semua user menggunakan alat yang sama untuk berkomunikasi. Ada yang menggunakan laptop, bahkan ada yang menggunakan smartphone. Dengan keberagaman alat komunikasi yang digunakan oleh user, ini mempengaruhi perangkat yang harus disediakan oleh administrator jaringan. Yang kedua, ada media transmisi yang akan digunakan, apakah berupa kabel atau berupa wireless. Biasanya, kita akan mengetahui jenis media yang digunakan berdasarkan hasil survei lapangan yang kita lakukan. Yang ketiga, ada perangkat jaringan. Kita harus menyediakan perangkat jaringan yang sesuai dengan user maupun media transmisi yang kita gunakan. Misalnya, router yang akan digunakan seperti apa, switch-nya bagaimana, maupun akses point yang kita gunakan. Tambahan atau perangkat yang biasa digunakan oleh user, seperti printer atau mesin fotokopi. Dengan melakukan ketiga analisis tersebut, maka kita dapat membangun jaringan yang efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.